Ia dipuja, namun tubuhnya bukan miliknya. Oke, aku akan membahas buku ini, Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari. Di dalam buku ini aku bertemu dengan seorang tokoh bernama Serintil. Serintil tinggal bersama kakek dan neneknya karena orang tuanya sudah tidak ada. Lalu, ia juga punya teman bernama Rasus. Serintil dinobatkan menjadi ronggeng saat usianya masih belia. Terus Serintil juga pernah dituduh sebagai anggota PKI. Dan Serintil pada akhirnya tidak bisa memiliki dirinya sendiri. Serintil hidup pada tahun 60-an. Serintil menjadi ronggeng saat usianya belasan tahun. Hal itu dikarenakan ketika Serintil sedang menari, kakeknya melihat ia dan kakeknya merasa bahwasanya di dalam diri Serintil terdapat indeng ronggeng. Lalu kakeknya menghubungi dukun ronggeng bernama Kartarja dan benar saja Kartarja pun merasakan hal yang sama dan jadilah Serintil menjadi calon ronggeng. Namun, sebelum menjadi ronggeng, Serintil harus menjalani 2 ritual. Yang pertama yaitu mandi di pekuburan dan yang kedua buka kelambu. Mandi di pekuburan artinya Serintil harus mandi di makam Ki Seca Menggala. Serintil dimandikan, Serintil diberi bunga dan Serintil diberi mantra-mantra oleh istri dukun ronggeng. Dalam sebuah riset representasi budaya dalam Ronggeng Dukuh Paruk disebutkan bahwasannya apa yang dilakukan Serintil ini merupakan penyerahan diri terhadap roh leluhur yang nantinya akan memberikan ia kekuatan magis sebagai seorang ronggeng. Selanjutnya, buka kelambu. Buka kelambu artinya Serintil harus berhubungan ranjang dengan seorang pria yang sudah memenuhi syarat. Dalam sebuah artikel yang berjudul Fungsi Ronggeng sebagai Kesenian, buka kelambu bukan hanya tentang praktik seksual, melainkan legalitas ronggeng tersebut, yang berarti ronggeng tersebut sudah siap untuk menyerahkan dirinya kepada adat dan menjadi penari adat. Dan ketika ritual tersebut sudah selesai dilaksanakan, semua orang bergembira. Tetapi tidak dengan Rasus, karena Rasus mencintai Serintil dan ia tidak rela Serintil menjadi milik semua orang. Dalam budaya patriarki, tubuh perempuan seringkali dipakai untuk melestarikan mitos, terus juga untuk kepentingan sosial dan juga untuk budaya, seperti itu. Setelah ritual-ritual tersebut dilaksanakan, Serintil menjadi ronggeng. Lalu ia banyak diundang di mana-mana, ia disanjung, ia dicintai, ia dihormati, dan ia menjadi kaya raya. Namun memasuki tahun 65 ternyata Serintil dituduh sebagai anggota PKI. Padahal Serintil hanya menari, Serintil tidak menyebarkan selebaran, Serintil tidak berbicara macam-macam, bahkan Serintil tidak bertingkah aneh-aneh. Tuduhan tersebut ada dikarenakan Serintil diundang oleh orang-orang yang ternyata sudah dicurigai oleh pemerintah. Dan pada akhirnya Serintil harus dipenjara selama 2 tahun. Dalam konteks dunia nyata, hal ini pun dialami oleh banyak perempuan di Indonesia pada tahun 65. Contohnya misalkan Nani Nurani Apandi, ia merupakan seorang penari istana dan ia dituduh sebagai bagian dari PKI dan pada akhirnya dipenjara selama 7 tahun. Dan ketika Serintil bebas dari penjara, ia mencoba untuk menjadi dirinya sendiri, ia mencoba menjadi perempuan biasa, ia tidak ingin naik pentas, ia tidak ingin melayani laki-laki, namun ternyata ketakutannya sangat besar. Dia merasakan trauma karena ketika dia melihat orang baru, ketika dia melihat tentara, dia berpikir bahwa orang-orang tersebut akan kembali membawa dia ke tahanan. Seperti itu. Jadi apa yang dirasakan Serintil itu menyulitkan hidup dia pada akhirnya. Serintil merupakan tokoh fiksi di sebuah buku, namun barangkali di luar sana banyak sekali perempuan-perempuan yang merasakan hal yang sama seperti Serintil. Jadi untuk kamu yang pengen tahu kisah Serintil, kamu bisa baca buku ini, Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.